Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bahan yang perlu disiapkan pertama 100 ml santan kental, 800 ml santan sedang, dan 800 ml santan encer. Ini dari 1 butir kelapa. Kita bikin sumsum pandan dulu. Kita blender 5 lembar daun pandan dengan 200 ml air, bisa air matang atau air mentah. Kita blender sampai halus, lalu kita saring. Nah, ini hasil yang sudah disaring. Sekarang kita kocok lepas kuning telur, lalu ditambahkan ke air jus pandan. Kita aduk-aduk biar tercampur rata, terus kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian ditambahkan tepung beras 100 gram. Kita aduk sampai tidak bergerindil. Nah, kalau sudah nggak bergerindil, kita saring biar lebih halus. Nah, itu masih ada yang bergerindil, kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita didihkan santan sedang 800 ml. Setelah mendidih, tambahkan gula 4 sendok makan dan garam seperempat sendok teh. Kemudian tambahkan campuran tepung beras pandan yang tadi. Aduk dengan cepat. Setelah dimasukkan, langsung diaduk sampai kental dan sampai meletup-letup ya. Nah, itu sudah ada yang meletup-letup. Bisa dimatikan api kompornya. Terus langsung bisa dicetak. Ini aku pakai cetakan mawar, jadi untuk hiasan di bubur serintil bagian atas. Kemudian sisa dari yang dicetak di cetakan mawar langsung mau ditaruh di cup plastik. Ukuran kira-kira 300 ml. Ini untuk selera dimasukkan berapa sendok, selera teman-teman. Kalau aku biar banyak, itu aku pakai 2 sendok makan. Nah, ini sudah jadi. Sekarang bikin bubur candil atau biasanya jenang grendul. Masukkan tepung ketan 100 gram ke dalam wadah. Kemudian tepung tapioka 2 sendok makan, sejumput garam, sama air hangat. Ini air hangat 100 ml, dituang sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk sampai kira-kira bisa dibulatkan. Pakai tangan aja ya, biar kita bisa munder-munderi candilnya. Nah, kalau sudah memadat tuh bisa dibulatkan. Kita ambil sedikit, terus dibulatkan pakai kedua telapak tangan. Nah, ini sudah jadi. Sisihkan dulu. Sekarang kita bikin kuah candil. Kita siapkan air 250 ml, kemudian gula merah 100 gram, tambah gula pasir 2 sendok makan dan daun pandan. Aduk sampai larut gula merahnya. Nah, kalau sudah larut bisa kita saring dulu. Nah, ini hasil gula merah yang sudah disaring. Kemudian masak lagi
air gulanya sampai mendidih, lalu masukkan bulatan candil yang tadi sudah kita buat. Ini dimasak sampai candilnya itu mengapung ke atas. Karena ada yang lengket satu sama lain, nggak tak aduk biar nggak bentuknya tetap bulat, jadi tak goyang-goyangkan. Nah, ini candilnya sudah mengapung ke atas. Terus kita masukkan 1 sendok teh tepung beras yang sudah dilarutkan ke dalam sedikit air biar kuahnya itu kental. Kemudian aduk-aduk. Ini kalau ada yang menggerindil dipisahkan. Kalau sudah, matikan api, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin bubur mutiara. Kita didihkan air 500 ml, kemudian masukkan mutiaranya, masak selama 5 menit dengan api besar dan matikan api, diamkan 30 menit sambil ditutup. Nah, setelah 30 menit didihkan lagi mutiaranya selama 7 menit sambil sesekali diaduk-aduk. Kalau sudah, matikan api dan diamkan lagi selama 30 menit. Kemudian saring mutiara dan siram dengan air dingin. Sisihkan dulu, sekarang bikin kuah santan. Pertama kita siapkan panci, masukkan santan kental tadi yang 100 ml. Terus ditambahkan dengan air, boleh air matang atau air mentah 100 ml. Kemudian ditambahkan garam 1/4 sendok teh. Terus daun pandan 1 lembar aja. Aduk sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, ditambahkan tepung beras 1 sendok teh yang sudah dilarutkan sedikit air. Langsung dimasukkan, kemudian masak sampai kuahnya agak mengental. Ini sudah kental, bisa disisihkan. Sekarang kita bikin ketan hitam. Siapkan panci berisi air 750 ml, kemudian masukkan ketan hitam sebanyak 150 gram yang sudah direndam semalaman. Dicuci dulu terus direndam gitu. Kemudian ini direbus sampai airnya habis, terus dirasakan tekstur ketan hitamnya empuk apa belum. Kalau belum empuk bisa ditambahi lagi. Ini aku tambahi lagi sebanyak 250 ml. Kalau dirasa ketan hitamnya sudah empuk, kemudian airnya sudah habis, kita masukkan gula merahnya 50 gram yang sudah disisir, terus gula pasir 1 sendok makan, dan garam 1/4 sendok teh. Aduk-aduk sampai gulanya semua larut. Kalau sudah, bisa dimatikan api dan disisihkan dulu. Nah, ini sudah larut ya. Sekarang kita bikin sumsum putih. Kita siapkan santan encer yang tadi 800 ml. Kemudian masukkan daun pandan 1 lembar. Terus aku masukkan sendok. Katanya sendok itu kalau dimasukkan ke dalam santan itu bisa bikin santannya nggak pecah. Nah, ini sudah mendidih. Tak keluarkan sendoknya. Sekarang dimasukkan gula pasir 4 sendok makan. Terus garam 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata, sampai larut. Kalau sudah, ini kita saring dulu santannya biar nggak ada yang menggerindil. Nah, ini santan yang sudah disaring. Kita masak lagi. Kemudian kita siapkan tepung beras 100 gram, dilarutkan ke dalam air 200 ml. Kita taruh di ceret, ini diaduk-aduk dulu.
Kalau sudah larut, tidak menggerindil, ini udah siap. Terus kita masukkan ke santan, kemudian diaduk pakai pengaduk adonan sampai meletup-letup. Nah, ini kan sudah meletup-letup ya. Kalau sudah, kita angkat. Nah, ini 5 macam bubur sudah jadi. Sekarang waktunya plating. Ini paling dasar tadi kan sumsum pandan, terus atasnya kita lapisi pakai sumsum putih. Terserah teman-teman, kalau mau banyak 2 sendok makan, kalau mau sedikit atau nanti bisa ditutup itu 1 sendok makan cukup. Kemudian atasnya diberi ketan hitam, bubur mutiara, sama bubur candil. Jadi atasnya ada tiga bagian bubur. Kemudian untuk atasnya kita keluarkan cetakan sumsum pandan. Seperti ini sudah jadi bubur serintil. Bisa disajikan, bisa jadi ide jualan. Untuk estimasi biaya lengkap ada di deskripsi box di bawah. Terima kasih sudah nonton, bye bye.